Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Good morning, everyone. I am Fauzi Realdi as moderator, together with my friend Hello, Muhammad my name Sabit is Muhammad Sabit. from Group I. Will present economic mathematics under the title Differential Calculus. Function with an independent variable. The first, limitation and continuity. The second, change rate and derivatives. The third, differential rules. Next, what is calculus? Calculus is a mathematical concept that studies the analysis of the rate of change of a function. Analysis of the rate of change is necessary in application economic and business because the value of this economic and business variable over time change and or all changed by the analysis economic according to the situation it needed. Next. Calculus consists of two fields of study, namely the first differential calculus and integral calculus. Differential calculus studied the rate of change in the average or the rate of instantaneous change of a function. Meanwhile, studying integral calculus regarding the search for original function value if the change value is not, and also determine the area under the curve bounded by the x-axis. Next. Typical application of the concept of differential calculus in economic and business to compare the change from an old equilibrium to an equilibrium analysis of change in this balance in economic and business. Frequently, we call it comparative static analysis. In this analysis, we will find out of a level of change, namely the level of change in the balance value of endogenous variables to change in a special parameter of exogenous variable. Next, limitation and continuity. The concept of limit is a basic concept. This is important for understanding differential and integral calculus. Before we learn about it, we must first study and understand the concept of limits properties. Oke, untuk mempermudah pemahaman kita, saya gunakan bahasa Indonesia untuk lebih mudahnya. Sebelumnya, cara mencari limit fungsi ada beberapa cara metode. Yang pertama, substitusi. Yang kedua, faktorisasi. Yang ketiga, merasionalkan bentuk akar. Contoh yang pertama, limit x menuju 1, 3x plus 5. Pertama, cara mengerjakan soal pertama begitu mudah, yaitu dengan menggunakan metode substitusi. Pertama, kita substitusikan nilai x sama dengan 1 untuk menggantikan nilai x pada fx setelah disubstitusikan. Hasilnya 3 dikali 1 plus 5 sama dengan 8. Contoh yang kedua, limit x menuju 3. Caranya kita substitusikan dulu, jadi hasilnya 9 dikurang 15 ditambah 6 per 0 sama dengan 0 per 0. Bentuk ini adalah bentuk tak tentu, sehingga tidak bisa kita selesaikan dengan metode substitusi. Maka kita gunakan metode kedua, yaitu faktorisasi. Jadi, limit x minus 2 dikali x minus 3 per x kurang 3. X kurang 3 saling menghabiskan. Jadi, hasilnya sama dengan x dikurang 2, lalu kita substitusi dan hasilnya 3 dikurang 2 sama dengan 1. Contoh yang ketiga, limit x menuju 2, 2x kuadrat dikurang 3x dikurang 2 per x dikurang 2 sama dengan 0 per 0. Jika disubstitusi, hasilnya akan tak tentu, yaitu 0 per 0. Jadi kita tidak menggunakan substitusi. Jadi yang harus kita lakukan memfaktorkan bentuk fungsi ini menjadi 2x plus 1 dikali x dikurang 2 per x kurang 2. Kemudian x2 saling menghabiskan. Lalu hasilnya limit x menuju 2 dari fungsi 2x ditambah 1 hasilnya sama dengan 5.
Lalu terakhir kita substitusikan. Jadi 2 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 5. Contoh yang keempat. Limit x menuju 1. X kuadrat dikurang 1 per x kurang 1. Bentuk ini juga akan menghasilkan bentuk 0 per 0 yang tak tentu. Jika disubstitusikan, maka kita faktorkan bentuk kuadrat x kuadrat dikurang 1. Sebelumnya, di sini ada rumus A plus B dikurang B, A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A plus B dikali A dikurang B. Jadi, X kuadrat dikurang 1 sama dengan X plus 1 dikurang X kurang 1. Jadi hasilnya, sehingga bentuk kuadrat dapat kita faktorkan menjadi X plus 1 dikali X kurang 1 per X kurang 1. Kemudian X min 1 saling menghabiskan. Maka diperoleh limit X menuju 1 dari X plus 1 hasilnya adalah 2. Next. Limitation. The limit of a function to explain these 3 or 4 elements that must be considered. Number 1, the first independent variable X. The second X function fx. The third constant L. The fourth constant N. Contoh, limit X menuju 3, 4X kuadrat sama dengan 36. Ini berarti bahwa fungsi 4X2 mendekati ke 36 ketika X mendekati tetapi tidak mencapai nilai 3. Next. Left and right set limit. Artinya, bentuk limit dari sebelah kiri dan sebelah kanan. Limit sisi kiri dari fx ditulis dengan simbol limit x menuju n, ada tanda negatif sama dengan dari sebelah kiri fx. Tanda negatif menunjukkan nilai yang lebih kecil daripada n, sedangkan limit sisi kanan dari fx ditulis dengan lambang plus. Jadi limit x menuju n dengan simbol plus fx. Tanda positif menunjukkan nilai yang lebih besar daripada n. Jadi negatif sebelah kiri, positif sebelah kanan. Misalnya dari angka 1 dari sebelah kiri itu 0,0,0,999. Sedangkan jika dari plus sama dengan 1,9999. Next. Limit postulatus artinya dalil-dalil limit. Mungkin di bab ini kita tidak perlu penjelasan karena sudah lengkap. Dalil-dalil limit ada 6. Yang pertama, limit dari satu konstanta X adalah K itu sendiri. Mungkin bisa dipahami karena sudah lengkap contohnya. Next. Sekarang pembahasan continuity. Continuity, the previous discussion of the concept of limit was used to determine whether of a function is continuous or discontinuous because the concept of limit and continuity has a close relationship. Jadi antara limit dan continuity itu saling berhubungan. From a graphical perspective, if a function can be described without lifting the appearance of the paper, the function is called continuous. Meanwhile, if the definition contains a dash or broken line, the function is called discontinuous. For a function fx to be continuous at the point x sama dengan n, there are the conditions that must be met, namely fn must be definite, limit fx must exist, limit fx, fi, xn. Next. Contoh kontinuitas. Yang pertama, apakah fungsi fx sama dengan x plus 1 untuk x lebih kecil daripada 1 per x kuadrat dikurang s plus 2 untuk x lebih besar sama dengan 1? Apakah kontinu? Jawabannya adalah, pertama kita ingat dulu, ada 3 syarat untuk menentukannya. Yang pertama, syarat pertama, fa terdefinisi. Artinya, kita mendefinisikan FA yaitu dengan mengambil tanda lebih besar sama dengan 1, yaitu baris kedua. Maka Fx sama dengan X kuadrat dikurang X
plus 2. Jadi X-nya diganti menjadi 1, F1 sama dengan 1 kuadrat dikurang 1 ditambah 2 sama dengan 2. Syarat yang kedua, limit X menuju A, Fx, dan limit X, syarat yang kedua, limit X A sebelah kiri, Fx, dan limit X A sebelah kanan, Fx. Pertama kita cari dulu limit X sebelum A. Jadi limit X dikurang 1 sebelah kiri, artinya sebelum 1. Fx sama dengan limit plus X sebelum 1, X plus 1 hasilnya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi yang kedua, limit X sesudah 1, Fx sama dengan limit X sesudah 1, X kuadrat dikurang X ditambah 2 sama dengan 1 kuadrat dikurang 1 ditambah 2 sama dengan 2. Syarat yang ketiga, kita buktikan apakah syarat 1 dan syarat 2 itu sama. Kalau hasilnya sama berarti continue. Kalau tidak sama berarti discontinue. Jadi limit X menuju 1 Fx. Jadi Fx-nya sama dengan 1. Maka Fx continue di titik X sama dengan 1. Next. Nah, selanjutnya untuk materi selanjutnya dibawakan oleh saudara Sabit. Okay. The next material is change rate and derivatives. Level of change. Level of change suppose there are two variables that are interconnected and the relationship can be expressed as follow. Y equal Y sama dengan Fx. First, when X changes from X0 to X1, the change value is expressed as delta X equals X1 minus X0. In the same way, if X0 changes to X0 plus delta X, then the function value of Fx0 also changes to Fx0 plus delta X. And the third, the change in Y per 1 unit change in X can be expressed as the difference quotient delta Y per delta X equalize F times X0 plus delta X minus F times X0 per delta X. And the fourth, the quotient for this difference can be calculated if it is known that the initial value of X is X0 and the magnitude change in X is delta X, while delta Y per delta X measure the average rate of change. This is the example of change rate. As we can see, Y equalize Fx and equalize 3x to minus 4, and Fx0 equalize as 3x0 times 2 minus 4, and akan berubah menjadi F kali X0 tambah delta X. Sama dengan akan menjadi 3 kali X0 tambah delta X dikali 2 dikurang 4. Hasil itu akan menjadi 3 kali X kuadrat 0 tambah 2X0 delta X tambah delta X kuadrat dikurang 4. Maka hasilnya menjadi 3x kuadrat ditambah 6x delta x tambah 3 delta x kuadrat dikurang 4. Maka delta y per delta x sama dengan 3x kuadrat nil plus 6x
delta x plus 3 delta x quadrat minus 4 minus 3x quadrat minus 4 per delta x. Maka hasilnya akan menjadi 6x delta x tambah 3 delta x kuadrat per delta x. Hasilnya menjadi seperti ini. 6x tambah 3 delta x. If x0 equals 3 and delta x equals 4, then the average of change in the y is delta y per delta x equals 6 times 3 plus 3 times 4. That we will get equalize 30, meaning that if x change 1 unit, it will change by 30 units. Derivative or derivative function. If the value of delta x is very small or close to 0, then the derivative of the function is y equals f times x is dy and dx dy per dx equals fx equals limits delta x ke 0 delta y per delta x sama dengan limit delta x ke 0 f x 0 tambah delta x dikurang f x 0 dibagi delta x. Example, y equals fx equals 3x quadrat minus 4. Then derivative is dy per dx equals fx equals limit delta x to 0 delta y per delta x. Limit delta x sama menjadi 0, 6x tambah 3 delta x sama dengan 6x 0 tambah sama dengan 6x. If x equals 3 dan fx sama dengan 6 kali 3. Dan kita akan mendapatkan hasil 18. Okay, the next topic will be guided by Fauzi. Okay, differential rules artinya aturan-aturan diferensiasi. As we already know that the first derivative of a function y equals fx is the difference yield limit where delta x to 0. Therefore, to search for the value of the derivative of a function, we must use two steps. Namely, the first, determine the result of difference between the function. Artinya fungsi konstan. Yang artinya menentukan hasil bagi perbedaan dari fungsi tersebut. The second, seek the limit of the result difference when delta x to 0. So this method shall use two steps to obtain the derivative value of a function y equals fx. However, in this section, we will study the Greek method for find the first derivative value of a function by using the rules differentiation. Differentiation is the process of looking up derivative values. Derivative notation to use it in this book are dy per dx and fx alternately. Next. Untuk mempermudahnya, yang pertama, differential function with the one independent variable. There are three rules. Pertama, aturan dari diferensiasi itu sama dengan fungsi dengan satu variabel bebas. Itu terbagi kepada 3 aturan. Aturan yang pertama, fungsi konstan. Atau yang kedua, fungsi pangkat. Aturan yang ketiga, konstanta kali dengan fungsi pangkat. Next. The second, two or more function
with the same independent variable have three rules. Jadi aturan diferensiasi kedua adalah dua atau lebih fungsi dengan variabel bebas yang sama. Itu terbagi pada tiga aturan. Yang pertama, penjumlahan atau pengurangan dari satu fungsi, derivatif dari suatu penjumlahan atau pengurangan adalah sama dengan penjumlahan atau pengurangan dari derivatif itu. Aturan yang selanjutnya, hasil kali fungsi, derivatif dari hasil kali dua fungsi yang dapat diferensiasikan adalah sama dengan fungsi pertama dikalikan dengan derivatif dari fungsi yang kedua, ditambah fungsi kedua dikalikan dengan derivatif dari fungsi yang pertama. Aturan selanjutnya, hasil bagi. Derivatif dari hasil bagi dua fungsi adalah sama dengan hasil kali derivatif fungsi pembilangan dengan fungsi penyebut. Dikurangi hasil kali fungsi pembilangan dan derivatif fungsi penyebut dan semuanya dibagi dengan kuadrat dari fungsi penyebutnya. Next. Aturan selanjutnya, aturan yang ketiga, function with two independent variable have three rules. Aturan diferensiasi fungsi dengan dua variabel bebas. Ini juga terbagi kepada tiga aturan. Aturan pertama, fungsi berantai. Fungsi berantai ini sering disebut sebagai fungsi dari suatu fungsi atau fungsi gabungan. Oh ya, susah. Hal ini disebabkan kedua fungsi tersebut dapat digabungkan menjadi satu fungsi dan ditulis menjadi y equals f g x. Aturan selanjutnya, fungsi yang dipangkatkan. Dan aturan yang selanjutnya, fungsi inverse. Next. Kelompok selanjutnya, the exponential function has four rules. Aturan diferensiasi fungsi eksponen. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa fungsi eksponen mempunyai dua basis eksponen, yaitu basis eksponen konstanta B lebih besar daripada 1 dan basis eksponen asli bilangan E sama dengan 2.702,71828. Aturan selanjutnya fungsi eksponen dari basis E. Aturan yang menjadi aturan yang ke-10, aturan yang ke-11 menjadi fungsi eksponen dari basis E. Aturan yang ke-12 menjadi fungsi eksponen dengan konstanta B. Aturan ke-13 fungsi eksponen dengan basis konstanta. Next. Kelompok selanjutnya, the logarithm function has three rules, so there are 70 rules in total. Jadi aturan selanjutnya, aturan yang kelima adalah aturan diferensiasi fungsi logaritma. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian terdahulu bahwa fungsi logaritma mempunyai dua bilangan pokok, yaitu bilangan pokok 10 yang disebut logaritma biasa dan bilangan pokok E yang disebut logaritma alam. Logaritma biasa dilambangkan dengan log dan logaritma alam dilambangkan dengan ln. Ini terbagi kepada tiga aturan. Menjadi aturan yang 14, fungsi logaritma dengan bilangan pokok E. Aturan ke-15, fungsi logaritma dengan bilangan pokok E. Aturan yang ke-16, fungsi logaritma biasa. Aturan ke-17, fungsi logaritma biasa. Next. Oh. Videonya tutup. Okay. Thank you for the explanation, Fauzi. Okay, everyone, that's all our topics today. If we make some mistakes, forgive us. Thank you and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.